Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu semua, kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua. Nah, di sini jika pertemuan yang pertama kemarin kita sudah belajar bagaimana sih cara untuk bisa mendownload ataupun mengunduh software dari Articulate Storyline 3 dan juga menginstalnya. Maka di pertemuan yang kedua ini kita akan coba nih kenalan lebih jauh nih fitur-fitur apa aja sih yang ada di software Articulate Storyline 3 seperti itu. Nah, langsung saja Bapak Ibu, kita buka softwarenya, kita klik open, kita tunggu sampai software Articulate Storyline 3 benar-benar terbuka seperti itu. Nah, ini adalah tampilan pertama saat kita membuka software dari Articulate Storyline 3. Di sini ada menu new project ataupun project baru, lalu ada record screen dan juga ada project ataupun import seperti itu, import project nih. Lalu ada reason, di sini adalah project yang sebelumnya sudah kita buka ataupun kita buat akan muncul di sini. Jadi project-project yang sudah kita buka ataupun kita buat sebelumnya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kita klik new project ataupun kita buat dokumen baru ataupun project yang baru semuanya. Nah, jika sudah maka akan muncul lagi seperti ini ya tampilannya. Semua lagi. Di sini ada story view ataupun project view-nya seperti itu. Lalu di saat kita mulai dari yang atas terlebih dahulu ya, di sini ada logonya dari Articulate Storyline. Lalu ada klik menu save, lalu menu ada undo dan juga ada menu redo di sini. Kita ke bawah sedikit, yaitu ada menu file. Di sini ada menu-menunya, ada menu new dokumen ataupun new project ya, open ataupun import seperti itu. Lalu ada translation di sini, ada klik save as, print, send, publish ataupun export, ataupun yang terakhir adalah menu close seperti itu. Nah, di sini adalah umumnya adalah menu-menu untuk melakukan ekstraksinya ataupun mengimport suatu project, mengekspor project yang sudah selesai menjadi sebuah aplikasi ataupun melakukan save-nya seperti itu ya. Lalu bergeser sedikit ke sebelah kanan itu ada menu home. Di sini adalah ada beberapa menu ataupun tools nih. Ada new scan seperti itu, ataupun kita akan membuat suatu scan baru. Scan itu apa nih Mas Dito ya, apa bedanya dengan slide nih seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua, jadi di Articulate Storyline ini ada yang namanya scan, ada yang namanya slide seperti itu. Nah, bedanya itu apa tuh bedanya? Nah, jika scan itu nanti semacam kategori nih seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh seperti ini, scan itu bisa disebut juga sebagai suatu kategori, suatu menu seperti itu. Misalkan pada project yang akan kita buat ini, kita akan membuat misalkan menu yang pertama adalah menu home. Nah, di menu home ini nantinya akan ada beberapa menu, yaitu ada menu soal seperti itu. Lalu ada menu info developer ataupun informasi dari pengembang seperti itu misalkan. Nah, nanti di satu scan itu ada scan memuat, yaitu mengenai soal tersebut, soal aplikasi evaluasinya seperti itu. Dan juga di scan yang kedua itu hanya memuat mengenai informasi-informasi yang terkait dengan pengembang ataupun info developer tadi, ataupun info pengembang dari aplikasi tadi seperti itu. Jadi intinya adalah scan itu merupakan suatu kategori ataupun suatu menu seperti itu, satu menu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah question blank. Di sini kita akan bahas pada petung keempat ya. Kita akan mengenal lebih jauh terlebih dahulu di sini. Nah, kita akan melihat di sini ada layar putih, ini adalah workspace. Jadi nanti kita akan memasukkan semua aspek, semua elemen
ataupun semua aset pada kolom yang di tengah ini, Bapak Ibu semuanya. Nah, lalu di bawahnya ada time frame di sini seperti itu. Nah, ini kok masih kosong nih, masih tuh. Nah, karena kita belum menambahkan suatu objek apapun seperti itu, maka masih kosong nih Bapak Ibu. Nah, di sini lalu ada, nah di sini ya, ini perbedaannya Bapak Ibu. Di sini di scan ini ada namanya scan, ada namanya slide. Nah, slide ini merupakan halamannya seperti itu. Kalau scan itu merupakan menu ataupun wadah dari halaman-halaman tersebut. Nah, seperti itu nih penjelasannya Bapak Ibu semuanya. Nah, bagaimana tuh bisa menambahkan slide-nya? Caranya adalah bisa klik kan di sini, lalu klik new slide. Nah, di sini kita bisa milih my templates. Jika sudah ada template, nah ini sudah disediakan template ya seperti itu nih. Oke semua, contoh mengenai template-nya. Nah, Bapak Ibu bisa milih seperti ini ataupun membuat yang baru. Kita klik new slide, lalu kita klik basic layout, kita klik blank. Ataupun ada beberapa pilihan nih, ada title and content, title only, caption, custom bit media, dan yang terakhir adalah blank. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada panah nih. Apa nih maksudnya Pak Dito nih, ataupun Mas Dito ya? Ini adalah interaksi ya, artinya adalah jika nanti di sini sudah selesai ataupun ingin berpindah, maka pindahnya itu kemana? Nah, pindahnya adalah ke sini. Nah, maka arah panahnya ke sini, ke bawah nih, seperti itu. Jadi nanti interaksinya itu interaksi ke slide yang selanjutnya, seperti itu nih, Bapak semuanya. Nah, lanjut nih, bergeser nih, Bapak semuanya, kita ke menu yang kedua, yaitu menu insert. Nah, di sini ada banyak sekali nih tools yang kita bisa gunakan Bapak semuanya. Ada slide layer, convert to form, zoom region, ini berkaitan dengan slide-nya nantinya. Lalu juga berkaitan dengan media. Nah, nanti kita bisa digunakan karakter di sini. Nah, ini karakternya Bapak semuanya. Nah, perbedaannya juga dengan software Smart Apps Creator ataupun SAC, di software tersebut tidak memiliki fitur ini ya Bapak semuanya. Ini lebih lengkap ya dibanding SAC. Ini ada karakternya seperti apa, nanti kita bisa masukkan ya. Ada expressionnya seperti apa, kita bisa atur juga happy, talking ataupun sedang berbicara, berpikir, thinking, surprise ataupun kaget ya, ada suatu hal yang mengejutkan ataupun hingga yang terakhir ada ekspresi angry ataupun marah seperti itu. Lalu hingga pose-posenya juga kita bisa lihat di sini, pose dari hand tangan seperti apa, lalu hingga membawa suatu tongkatnya seperti itu, hingga nanti posisi di meja ya seperti itu Bapak semua ya. Ini bahkan nanti bisa diatur juga kiri menghadap ke kiri ataupun menghadap ke kanannya seperti itu, ataupun menghadap ke depan seperti ini. Nah, seperti itu nih Bapak semuanya. Nanti kita ada banyak sekali di sini karakter-karakter yang bisa kita pilih. Nah, itu mengenai menu karakter. Selanjutnya menu yang kedua itu menu picture. Di sini sama seperti pada umumnya, itu untuk mengimport suatu gambar nih semuanya. Nah, suatu gambar seperti ini. Lalu pada bergeser lagi sebelah kanan yaitu ada menu shape. Di sini ada bangun gitu seperti itu. Ada menu caption. Di sini ada seperti berpikir nih Bapak punya. Nah, sana ada menu video. Itu untuk bisa menginsert suatu video, lalu menginsert suatu audio ataupun suara nih. Lalu ada web object di sini. Menginstal suatu web object, nanti kita memasukkan linknya yang akan kita insert ke projectnya nanti. Lalu ada text box di sini untuk menginsert, untuk memasukkan suatu teks, misalkan di sini aplikasi evaluasi
seperti ini misalkan. Nah seperti ini. Nah ini contoh mengenai teks nih, seperti itu nih, text box. Lalu ada juga namanya table ataupun tabel, sama seperti yang biasa nih Bapak Ibu semua nih, pada PowerPoint seperti itu. Jadi memang pada dasarnya menu-menu basic ini mirip ataupun sama gitu dengan menu yang sering kali kita jumpai di PowerPoint seperti itu. Baik, ini mengenai menu table. Lalu ada menu button. Baik, nah selanjutnya di sini adalah ada menu yang berkaitan dengan interaktivitas, gitu. Jadi nanti bagaimana suatu project tersebut bisa interaktif, yaitu menggunakan menu-menu berikut ini, yaitu ada button, slider, dial, hotspot, input, dan juga marker di sini. Button itu untuk sebagai tombol nih, bagus semua nih. Ada slider itu untuk biasanya adalah untuk volume nih, yang sering kali kita jumpai seperti itu. Lalu hotspot di sini itu untuk memberikan suatu interaktivitas pada suatu area ataupun bagian-bagian tertentu nih, sesuai dengan bentuk yang kita input nanti. Lalu di sini ada checkbox ataupun checklist di sini. Lalu ada radio button, dan juga ada data entry, yaitu untuk menginput suatu data bentuk teks ataupun berbentuk numerik ataupun nomor seperti itu ya. Lalu ada marker ataupun penanda di sini. Nah, marker ini nantinya bisa berguna juga pada aplikasi evaluasi yang akan kita buat nanti seperti itu. Nantinya jika ini diklik maka akan muncul suatu pop-up gitu, ataupun timeline kecil seperti ini seperti itu. Timeline kecil nanti pada aplikasi ini nanti akan berguna sebagai suatu jawaban ataupun suatu kunci jawaban dari soal-soal yang sudah kita tambahkan seperti itu. Nanti kalau misalkan ini muncul, kita klik, nah nanti akan muncul pembahasan dari soal tersebut, misalkan seperti itu nih Bapak Ibu semuanya. Nah lalu selanjutnya ada menu trigger, lalu ada menu scrolling panel, dan juga ada menu mouse. Lalu ada yang terakhir adalah menu publish di sini, untuk bisa untuk mereview atau melihat kembali project yang sudah kita buat seperti itu. Nah itu merupakan di menu yang kedua, itu menu insert. Nanti kita bahas lebih dalam, kita akan praktekkan pada pertemuan keempat nanti. Kali ini kita akan bahas terlebih dahulu, kita akan mengenal lebih jauh fitur-fitur yang lainnya yang terdapat pada artikel Storyline 3. Nah kita akan bergeser pada menu yang selanjutnya, yaitu menu slide. Nah nanti di sini kita akan banyak berinteraksi dengan menu-menu di sini, yaitu ada menu slide, yaitu menu grid question. Di sini ada, kita akan gunakan nanti beberapa di sini kita akan gunakan sebagai slide yang akan kita pakai di soalnya nanti, karena aplikasi evaluasi dan kita akan fokus untuk membuat suatu aplikasi di mana nantinya terdiri dari soal-soal ataupun pertanyaan sebagai langkah untuk kita bisa menguji, melihat kemampuan dari peserta didik seperti itu. Nah selanjutnya ada survey question di sini, sama juga nanti kita akan gunakan juga nantinya sesuai dengan rancangan Bapak-Ibu semua sesuai dengan rancangan. Ada free form question di sini. Lalu ada result untuk menampilkan hasilnya seperti itu. Lalu ada question blank, kosong seperti itu. Lalu ada record screen, ada preview. Nah Bapak-Ibu semuanya, baik Bapak-Ibu semua,
setidaknya di menu slide ini terdapat 3 jenis nih question di sini. Itu ada grade, ini grade question, ada juga yang kedua yaitu survey question di sini, dan juga yang ketiga yaitu free form question di sini. Nah, lalu ketiganya ini perbedaannya apa sih? Gitu kan. Nah, untuk yang di sini grade question ini nantinya adalah jika Bapak Ibu bermaksud untuk mengambil nilai seperti itu dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu masukkan seperti itu. Nah, berbeda dengan grade, kalau survei ini digunakan untuk menjalin ataupun mendapatkan suatu pendapat nih, seperti itu, mendapatkan suatu data berbentuk survei, baik itu berbentuk skala Likert, pick one, short answer, ataupun essay ataupun sejenisnya seperti itu. Jadi di sini tidak bermaksud untuk melakukan penilaian ataupun mengambil suatu nilai seperti itu. Jadi di sini pure hanya untuk mendapatkan suatu data seperti itu ya semua. Nah, lalu yang ketiga adalah free form question. Nah, di sini free form ini bebas nih, bisa digunakan untuk apapun seperti itu. Jadi tidak dikaitkan untuk mendapatkan suatu nilai seperti itu nih Bapak semuanya. Seperti itu. Jadi perbedaannya adalah jika yang pertama ini grade adalah untuk mendapatkan nantinya untuk mendapatkan suatu nilai, kalau yang kedua ini untuk mendapatkan suatu persepsi, suatu survei seperti itu. Yang ketiga ini bebas nih, bisa digunakan untuk apa saja seperti itu. Nah, untuk yang result ini untuk menampilkan grade seperti itu ataupun hasil dari question ataupun pertanyaan yang dinilai tadi. Kalau yang survei ini digunakan untuk menampilkan suatu survei seperti itu. Kalau di sini ada blank, yaitu kosongnya seperti itu nih Bapak semuanya. Nah, itu nanti kita akan banyak berinteraksi dengan menu slide ini. Nantinya kita akan menggunakan beberapa dari bentuk ini sesuai dengan apa yang sudah kita rancang. Jadi nanti ini penggunaan ini kembali lagi dengan rancangan soal yang kita buat ini seperti apa nih Bapak semuanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih kita bergeser ke menu yang berikutnya, yaitu menu desain. Dan ini sama nih Bapak semuanya, sama dengan di PowerPoint, sama nih seperti itu. Di sini ada story size, ini yang menunjukkan ukuran dari nantinya seperti apa sih, berapa sih ukurannya seperti itu, apakah 720 kali 540 seperti itu, ataupun kita mau custom sendiri, apakah bisa seperti itu. Sebagai contoh misalkan 1920 width itu merupakan lebarnya sebenarnya 720, untuk tingginya yaitu 1080 ya, seperti itu misalkan seperti ini. Nah, seperti ini ya Bapak semuanya. Nah, nanti kok berubah ya, pasal tadi saya masukkan 720 loh, sekarang kok bergeser jadi 1440. Nah, karena kita men-checklist bagian ini Bapak semuanya, log aspect ratio seperti itu. Nah, ini apa sih sebenarnya log aspect ratio ini? Jadi nantinya log aspect ratio ini berguna untuk memastikan bahwasanya project ini nantinya ukurannya itu proporsional seperti itu. Proporsional dalam artian adalah sesuai lah dengan device yang digunakan seperti itu. Kalau misalkan kita unchecklist di sini, kita ubah lagi tadi, misalkan ini tadi 720 kali 1080, kita klik. Nah, maka kan melihat seperti ini Bapak semuanya. Kita klik di sini. Nah, tetap sama ya. Nah, seperti itu Bapak semuanya. Nah, untuk selanjutnya sama ya, bisa diaplikasikan seperti ini. Kurangnya sama nih Bapak semuanya untuk menu di desain ini. Lalu untuk transisi juga sama Bapak semuanya. Transisinya misalkan dari pertama yang kedua, sebagai contoh misalkan di menu yang pertama ini di sini. Nah, kita berikan transisi post, lalu yang kedua kita berikan
kasih push juga. Kita coba preview. Nah, di preview ini juga ada beberapa jenis preview nih, yaitu di slide. Jadi hanya melakukan preview di slide ini saja, slide 1.1. Jadi kalau misalkan menambahkan suatu interaksi berpindah ke titik 1.2 di sini tidak bisa nih, seperti itu. Nah, yang kedua adalah di scan. Jadi hanya melakukan review di scan yang di sini saja, scan yang pertama. Dan juga yang ketiga adalah entire project. Jadi nanti melakukan preview untuk keseluruhan isi slide, isi scan yang ada suatu project tersebut, seperti itu semua. Sebagai contoh misalkan di sini saya coba melakukan review di slide menggunakan menu di slide di sini. Kita klik. Nah, di sini pun juga ada beberapa jenisnya preview ataupun tampilan yang di sini. Di sini misalkan ada tampilan desktop. Desktop itu PC ataupun laptop ya, seperti itu. Kalau ada tablet di sini, tablet nanti kalau misalkan projectnya ini dijalankan ataupun dibuka di tablet, nanti munculnya akan seperti ini, ataupun di smartphone gitu, seperti itu. Nah, nanti mulai akan seperti ini Bapak semuanya. Nah, di sini bisa juga kita atur Bapak semuanya. Apakah ukurannya itu bisa landscape dan juga portrait seperti ini misalkan ya. Nah, ini kan harusnya digunakan untuk portrait ya, namun di sini digunakan untuk layar berjenis horizontal gitu, seperti itu, landscape nih. Nah, seperti ini. Ataupun kita atur hanya portrait only, jadi hanya portrait saja yang bisa, seperti itu. Bisa juga seperti ini. Jadi kalau misalkan di sini tidak bisa nih, jadi harus merotate terlebih dahulu rotasi device-nya ataupun perangkatnya, seperti itu. Nah, tidak bisa ya, karena kita sudah lock di sini hanya portrait only, jadi hanya bisa digunakan dengan rotasi layar portrait, seperti itu. Kalau misalkan keduanya ya bisa diklik landscape and portrait seperti ini ya, bisa digunakan ke dua rasio dari device, seperti itu. Nah, baik lagi Bapak semuanya, karena tadi kita menggunakan slide, preview slide di slide tadinya, kita klik next tidak bisa. Nah, the slide target of this link is not available in this preview, jadi tidak bisa kita melakukan review menggunakan tools ini. Tools apa tadi? Tools preview di slide ini. Kalau misalkan kita ingin mereview tools ataupun slide yang berikutnya, maka kita gunakan di scan. Jadi yang kita akan melakukan review pada scan di sini, bukan hanya pada slide. Kalau tadi kan di slide, berarti kan kita akan melakukan review pada slide ini saja, hanya ini saja. Kalau scan berarti nanti kita akan melakukan review pada scan ini saja, seperti itu. Kalau kita ingin melakukan review pada semua project, semua scan-nya nanti, maka kita akan menggunakan entire project seperti ini. Kita coba di scan seperti ini. Nah, kita klik next. Nah, maka bisa nih, ini merupakan bagian yang kedua, itu bagian 1.2 seperti itu nih Bapak semua ya. Nah, itu pada menu transition. Kemudian ada menu animation. Ini nanti akan berguna saat kita menambahkan suatu objek nih, suatu elemen, seperti itu. Kalau ada menu preview di sini, ada ruler ataupun menggaris ya, grid line untuk mempermudah kita untuk meletakkan tata letak ya. Juga ada grid line di sini. Ini bisa di checklist ataupun tidak, terserah lagi seperti itu. Kalau ada story view-nya nanti seperti ini. Ini story view untuk melihat nih secara garis besar itu sudah berapa sih slide ini telah sudah buat, seperti itu. Kalau ada slide masternya di sini, kalau ada feedback master di sini, triggernya kita akan bahas di pertemuan berikutnya nih ya semuanya.
Lalu di pertemuan yang slide atau di menu yang terakhir adalah menu help di sini. Ini menu yang berkaitan dengan bantuan gitu biasanya ya. Ada help and support di sini bantuan, lalu ada komunitas di sini community, ada hal yang berkaitan dengan artikel storyline, ya kita update-nya tentang website dan juga sejenisnya, dan juga ada menu publish di sini. Nah, baik Bapak Ibu semua, kita sudah mengenal mengenai software artikel storyline pada menu di atas di sini ya, di atas ini. Nah, selanjutnya di sini pada sebelah kiri ada namanya scan di sini. Ada menu scan ataupun menu, kita sebut menu saja supaya lebih mudah. Di sini ada slide lagi ataupun halamannya. Lalu di sini ada bar sebelah kanan, itu ada untuk bisa menambahkan triggernya nanti di sini. Trigger itu apa? Trigger itu nanti untuk menambahkan suatu interaksi ya. Seperti itu, interaktivitasnya nanti ditambahkan di sini. Lalu ada slide layarnya di sini. Bagus lagi. Layar di sini, misalkan kita menduplikat layarnya. Lalu di sini ada klik new layer ataupun tambah layar. Lalu duplikat, hapus, dan juga dim seperti itu. Dan juga ada propertiesnya seperti ini. Nah, nanti kita akan bahas Bapak semua lagi satu persatu di sini pada saat kita prakteknya Bapak semua lagi, supaya lebih mendetail guys, kita lebih tahu gunanya itu untuk apa sih, seperti itu cara kerjanya itu bagaimana sih, seperti itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya nanti, seperti itu. Baik, mungkin demikian Bapak semua ya, pertemuan kita pada pertemuan yang kedua, yaitu pada menu mengekspor ataupun mengenal lebih dalam mengenai software artikel storyline. Pada pertemuan berikutnya kita akan merancang, nah ini nih, kita akan merancang soal yang akan kita masukkan pada aplikasinya nanti. Rancangnya seperti apa saja kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, demikian Bapak semua yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri pertemuan kedua ini. Kita lanjutkan di sesi diskusi dan tanya jawab di grup. Baik, demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dari semua.